Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang peta konsep dasar dari filsafat dakwah. Baik, langsung saja. Jadi, pengertian filsafat dakwah. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat yang ada. Sedangkan dakwah sendiri memiliki arti yaitu sebuah proses Islamisasi, yaitu upaya mempertahankan keislaman setiap manusia yang sudah berislam jauh sebelum lahir ke dunia dan mengupayakan orang yang ingkar terhadap Islam agar kembali meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan, filsafat dakwah adalah cabang dari filsafat Islam yang secara khusus membicarakan diskursus dakwah dari sudut pandang filosofis Islam, yakni membicarakan hakikat dakwah dan tujuan dakwah, epistemologi, dan arkeologi dakwah. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni mengenai ontologi ilmu dakwah. Ontologi sendiri memiliki pengertian yaitu menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara-cara yang berbeda dalam kategori-kategori logis yang berlainan seperti objek-objek fisik yang hal universal, abstraksi, bilangan, dan lain-lain sebagainya. Ontologi sendiri memiliki objek kajian, yaitu objek yang dikaji ilmu dakwah berkaitan dengan objek kajian ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan perilaku-perilaku teknologis lainnya. Namun, sudut pandang yang menjadi titik pembeda ilmu dakwah dan lainnya terletak pada objek formal kajian ilmu dakwah. Objek formal kajian ilmu dakwah adalah kegiatan manusia yang memihak dan menerapkan ke dalam segi-segi kehidupan umat manusia ajaran Islam sebagaimana dipahami dari sumber pokoknya, termasuk nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Yang kedua yakni epistemologi filsafat dakwah. Epistemologi filsafat dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai titik tolak berpikir. Dasar keilmuan dakwah sendiri jika ditinjau dari aspek epistemologi dalam filsafat yaitu 1. Pendekatan normatif. Intinya berusaha menemukan prinsip dakwah dari sumber normatif yaitu Al-Quran dan juga hadis maupun sejarah Rasulullah, yaitu dengan mengetahui asbabun nuzul. 2. Pendekatan empiris. Ini intinya berusaha mengkaji atau menyelidiki kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. 3. Pendekatan filosofis, yaitu berusaha mengkaji pemikiran para ulama atau pakar dakwah melalui tulisan atau karyanya. Selanjutnya yaitu model-model dari epistemologi dakwah. Model-model epistemologi dakwah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu epistemologi bayani. Epistemologi bayani adalah memahami teks sebagai pengetahuan dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu penafsiran dan penalaran. Yang kedua yakni epistemologi irfani. Epistemologi irfani memiliki pengertian yaitu pengetahuan irfani tidak didasarkan pada teks atau nas seperti bayani, akan tetapi pada kasyf, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Allah SWT. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperbolehkan berdasarkan analisa teks, tetapi dengan oleh ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Yang ketiga yakni epistemologi burhani. Epistemologi burhani sendiri secara bahasa berarti argumentasi yang jelas, sedangkan menurut istilah berarti aktivitas intelektual untuk menetapkan kebenaran proposisi dengan metode deduktif, yaitu dengan cara mengaitkan proposisi satu dengan proposisi lainnya. Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks, burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks. Burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio dan akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika.
Dan yang ketiga, yaitu aksiologi dakwah. Aksiologi dakwah adalah teori tentang nilai, sebagaimana disampaikan Nur Syam yang dikutip oleh Jalaluddin dan Abdullah Idi, bahwa aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Sedangkan Bramel membedakan 3 bagian di dalam aksiologi. Pertama, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Kedua, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Ketiga, kehidupan sosial politik. Bidang ini melahirkan ilmu sosial dan juga politik. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang hubungan filsafat dan dakwah. Filsafat adalah induk dari semua ilmu, sehingga filsafat dan dakwah sangat berhubungan. Dakwah memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi karena kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi, yaitu seseorang atau sekelompok dai mengkomunikasikan pesan kepada mitra dakwahnya baik secara perorangan ataupun kelompok. Komunikasi bisa saja hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi bisa juga sebagai hiburan dan juga bisa sebagai pengendali tingkah laku. Demikian juga dengan dakwah. Salah satunya adalah usaha untuk menyampaikan informasi dalam keadaan tertentu, baik itu menghibur ataupun mengingatkan. Jadi, kesimpulannya adalah filsafat itu ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang itu dapat berpikir dengan kritis. Sedangkan dakwah sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang itu dapat menyampaikan pemikirannya dengan baik. Maka dari itu, mengapa filsafat dan juga dakwah itu sangat berhubungan? Karena tujuan dari mempelajari filsafat dakwah itu sendiri dapat memberikan bekal kepada mahasiswa atau dai supaya kita itu bisa berpikir kritis dan juga analisis. Filsafat dakwah sendiri dapat membantu untuk mendalami pertanyaan asasi manusia tentang realitas dan lingkup tanggung jawabnya. Sekian dari saya. Apabila adanya kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.